arah dari. Selanjutnya juga di langkah ketiga membuat media pembelajaran. Ini media pembelajaran yang saya buat itu nanti niatnya berupa microsite yang berisi kumpulan-kumpulan media ajar atau bahan ajar, baik itu video, rekaman, dan sebagainya. Nanti siswa ada gambaran untuk pembelajaran akidah akhlak. Nanti ada yang langkah keempat, pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaan ditujukan kepada siswa di kelas. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut dari pembelajaran ini. Mungkin ini untuk jadwalnya di minggu 2 dan 3 melakukan perencanaan, dan juga di minggu keempat bulan Agustus melakukan sosialisasi. Oke, Terus ini Bapak. minggu ke masih melakukan sosialisasi Ini untuk Bapak. membuat media pembelajaran, dan di September minggu 1 dan sampai minggu 3 dalam melaksanakan kegiatan tersebut aktualisasi. Yang terakhir melakukan evaluasi di September minggu keempat dan November minggu ke-1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dipersilahkan kepada Bapak Mentor untuk Ya, memberikan penguatannya maksimal 4 menit. ya. Dipersilahkan, monggo Bapak. Ini saya masuk ya, Bu ya? J. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. sebagai mentornya Mas Sofyan, kemarin waktu menerima konsultasi, kaitannya dengan pembelajaran akidah akhlak dengan media digital. Ini memang kami sangat support karena era sekarang kan anak itu dekat dengan digital, gitu ya. Nah, sehingga bagaimana memantapkan pembelajaran akidah akhlak dengan media yang sekarang itu memang baru trennya digital gitu. Sehingga yang kedua memang betul kalau dalam prosesnya pembelajaran itu hanya sebatas cerita atau itu memang kurang efektif untuk anak sekarang ya, tidak menarik gitu ya. Sehingga itu memang menggunakan media-media YouTube atau apa gambar lah, paling ada gambar yang nanti bisa dicontoh oleh anak itu ya. Hanya di sini mungkin sedikit Mas Sofyan ya kaitannya dengan prosesnya. Ini kalau kami malah cenderung ke arah anak itu menggali sendiri Mas Sofyan. Ya, Mas Sofyan memang punya apa itu gambarnya itu ya, biar dilihat yang banyak dilihat itu. Tapi bagaimana anak itu nanti justru akan menggali sendiri gambar dari YouTube-nya gitu loh ya. Nah, jadi Mas Sofyan bisa menyampaikan besok kita belajar masalah ini materinya, ya. Kemudian dari situ, kemudian anak dikasih tugas untuk mencari di YouTube, ya. Nah, setelah dia download, kemudian dipelajari, nanti dalam bentuk kelompok mungkin ya jangan perorangan ya. Nanti habis itu nanti disuruh presentasi, ya. Sampling dah beberapa kelompok satu atau dua presentasi. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan maksudnya menampilkan gambarnya itu gitu loh ya. Jadi nanti jelas utuh dalam gambaran bagaimana materi itu bisa di anak-anak itu aktif gitu ya, mencari, mempelajari sendiri itu lebih mengena gitu ya dengan gambar-gambar itu. Kemudian di closing dengan gambarnya Mas Sofyan itu lebih mantap gitu loh ya. Apalagi kalau nanti didramakan itu ya itu lebih karena ini hubungannya dengan perubahan perilaku ya. Yes. Perilaku itu ini sangat penting untuk anak itu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu saya kira Bunda, Bu Aminah J. kaitannya dengan apa yang kami bimbingkan Mas Sofyan, Insya Allah nanti ini sangat-sangat mendukung ya akidah akhlak yang harus memang dipraktekkan oleh anak dengan era digitalisasi memang tidak bisa kita tolak begitu. Gitu, makasih terus. Assalamualaikum J. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan penguatannya. Untuk berikutnya kepada Bapak penguji dipersilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Aminah, Mas Sofyan yang sudah mempresentasikan dan Pak Kirno yang tadi sebagai mentornya. Pertama begini ya, kalau kita bicara soal digitalisasi itu, digital itu luas. Digital itu luas. Nah, pembelajaran digital mata pelajaran akidah akhlak yang dimaksud oleh Mas Sofyan itu seperti apa sih digital itu? Maksudnya saya gini, apakah seperti yang diceritakan atau dijelaskan oleh Pak Kero tadi melalui pengambilan YouTube atau
misalkan Mas Sofyan memberikan pelajaran dalam bentuk PowerPoint itu dimasuk digital atau punya platform sendiri terkait dengan pembelajaran digital akidah akhlak. Ini yang mana nih? Kalau digital itu banyak variannya. Kalau yang dimaksud Mas Sofyan yang mana nih yang dimaksud? Oke, izin menjawab Bapak. Silakan Untuk Mas. digital yang saya maksud seperti yang disampaikan Bapak mentor, nggih, terkait penggambaran dari materi akidah akhlak, Pak. Bisa melalui YouTube ataupun video kayak gitu. Nanti untuk pengaplikasiannya anak bisa menggunakan role play ataupun sandiwara seperti itu. Jadi anak ada gambaran sebenarnya, Pak, terkait materi akidah akhlak. Misalnya kita akidah akhlak materi kejujuran misalnya. Anak itu kan walaupun ya anak tahu tentang jujur, tapi penggambaran realnya itu kadang eh, seperti apa jujur, seperti apa amanah itu kan sedikit rada abstrak. Jujur yang seperti apa, amanah yang seperti apa. Jadi di sini di video YouTube ataupun video lain ataupun gambaran lain itu diperjelasnya di situ, Pak. Ya artinya Hmm. kalau seperti penjelasan tadi, eh, pembelajaran digitalnya mungkin ditambahin ya. Kalau Oke, digital itu siap. kan sangat luas. Misalkan pembelajaran digital virtual misalkan. Oke, Nah ini siap. lebih spesifik kalau tadi yang dijelaskan. Tapi kalau karena cakupan digital itu banyak banget. Digital itu kan umum, bahasa umum lah. Kalau mau dispesifikan ya misalkan digital virtual. Kalau yang dimaksud seperti itu, kemudian prakteknya dengan cara-cara seperti yang dijelaskan, melihat visualnya itu sudah tahu, kemudian bagaimana cara menganalisis dan sekaligus juga mempraktekkan apa yang sudah ada di dalam digital virtual itu. Oke, siap, Pak. Saya kira itu lebih spesifik aja, ya, Mas Sofyan ya. Iya. Kalau sifatnya digital itu sangat umum, sangat umum. Kebetulan saya ini kapus Datin, jadi agak paham lah soal digital, lumayan lah. Mungkin itu Mas Sofyan, tapi cukup bagus lah. Memang baru ini kan pelajaran eh, digital melalui mata pelajaran akidah akhlak gitu. Iya. Tapi lebih banyak kalau saya sih soal ini hanya aja ya, soal pembelajarannya aja, tapi lebih banyak ke karena akidah akhlak kan terkait dengan etika karakter itu juga Iya. lebih penting saya kira. Iya, siap. Mungkin itu Mas Sofyan cukup saya kira. Iya, matur nuwun sangat, Oke. Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan masukan untuk penyempurnaan dari rancangan aktualisasinya Mas Sofyan. Mas Sofyan silakan untuk segera merevisi sesuai dengan saran masukan dari Bapak penguji. Iya, siap, Bu. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Oke, berikutnya Mbak Santi Utami sudah siap, Mbak Santi? Dia Bu, sampun. Oke, Bapak mentornya sudah siap? Bapak mentor sudah siap? Insya Allah siap. Inje, Bapak Matur Sembah Nuwun. Inje, silakan share screen, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Balik. direkod, jangan lupa direkod. Ya, oke. Dipersilahkan kepada Mbak Santi untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya maksimal 7 menit. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ketinggalan, Ibu. Sampun, sampun. Nih, hari ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Buku Saku Unggah-Ungguh Basa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam unggah-ungguh beserta sopan santun di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Latar belakang penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah
Unggah-ungguh basa mencerminkan sopan santun dan budaya Jawa untuk membentuk karakter siswa. Yang kedua adalah banyaknya siswa yang masih kesulitan menggunakan tingkat tutur bahasa Jawa dan tidak memiliki sopan santun. Yang ketiga adalah membantu siswa membiasakan berbahasa Jawa sesuai situasi dan lawan bicara. Dan yang terakhir adalah Kusaku sebagai panduan praktis dan mudah dibawa juga cepat dipahami untuk siswa. Selanjutnya tujuan dan manfaat dari buku saku atau rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama, untuk mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang kedua, sebagai syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan kasar. Yang ketiga, sebagai pemecah solusi rendahnya unggah-ungguh boso siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian manfaatnya yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam unggah-ungguh boso serta sopan santun. Yang kedua, untuk unit kerja membentuk karakter siswa. Dan yang ketiga adalah bagi peserta didik bagi peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar KIKSN. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan APKL. Yang pertama adalah banyaknya fasilitas madrasah yang kurang terawat di MTS Negeri 8 Gunung Kidul dengan skor aktualnya 4, problematiknya 5, kelayakan 4, kelayakan 4. Yang kedua, kurangnya dukungan orang tua atau wali siswa dalam program pembiasaan Islam yang diterapkan di MTS Gunung Kidul dengan total skornya adalah 15. Yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa MTS 8 Gunung Kidul dalam berbahasa Jawa dengan skor 18. Yang keempat, belum efektifnya penggunaan media digital sebagai media informasi, komunikasi, dan promosi di MTS Negeri 8 Gunung Kidul dengan jumlah skor 16. Yang terakhir adalah rendahnya unggah-ungguh boso dan sopan santun siswa terhadap peserta didik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Setelah dianalisis dengan APKL, dianalisis untuk lebih meruncingkan isu. Yang pertama adalah menggunakan USG, rendahnya unggah-ungguh boso dan sopan santun siswa terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di MTS Negeri 8 Gunung Kidul dengan jumlah 14. Rendahnya kemampuan siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul dalam berbahasa Jawa dengan skor 13. Banyaknya fasilitas madrasah yang kurang terawat di MTS Negeri 8 Gunung Kidul dengan jumlah 12. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan diagram Fishbone. Ada melalui faktor guru atau siswa, material, metode pembelajaran, dan lingkungan. Dari faktor guru, belum pernah adanya guru bahasa Jawa sebelumnya, kurangnya minat siswa dalam bahasa Jawa, asal-usul siswa yang berbeda-beda karena ada yang dari pindahan di luar kota, kurangnya pembiasaan unggah-ungguh di lingkungan madrasah. Dari faktor material, kurangnya referensi pembelajaran bahasa Jawa, terbatasnya sumber belajar atau kamus bahasa Jawa. Dari metode pembelajaran, tidak adanya bahan ajar yang komprehensif dan sistematis, tidak adanya program terstruktur misalnya Kamis Jawa atau menggunakan bahasa Jawa pada hari tertentu. Kemudian metode monoton dan kurang menarik, metode tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari faktor lingkungan, yang pertama terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kekinian yang sering digunakan dalam sosial media. Lingkungan sosial tidak mendukung, bahasa Jawa dianggap kuno dan tidak modern, kurangnya dukungan orang tua melalui pembiasaan atau contoh dalam keseharian. Yang dapat diambil kesimpulan adalah rendahnya unggah-ungguh boso dan sopan santun siswa terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Rancangan aktualisasinya adalah terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan peningkatan unggah-ungguh dan sopan santun pada siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Selanjutnya, pengumpulan dan penyusunan materi, uji coba dan revisi, penyempurnaan desain dan produksi buku saku, dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Rencana jadwal kegiatan. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan peningkatan unggah-ungguh dan sopan santun pada siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul dilakukan pada Agustus minggu keempat. Selanjutnya, pengumpulan dan penyusunan materi dilakukan pada September minggu ke-1 dan 2. Uji coba dan revisi dilakukan pada minggu ketiga. Penyempurnaan dan desain dan produksi buku saku pada September minggu keempat. Monitoring dan evaluasi pada Oktober minggu pertama. Selanjutnya, penutup rancangan aktualisasi ini adalah dengan mengidentifikasi isu di unit kerja yaitu MTS Negeri 8 Gunung Kidul, identifikasi isu yang dilakukan menggunakan metode APKL, yang kemudian dilakukan penapisan dengan metode USG, untuk mendapatkan satu isi pokok, yaitu rendahnya unggah-ungguh boso dan sopan santun siswa terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Gunung Kidul.
Isu pokok yang akan ditetapkan dianalisis menggunakan metode Westbord untuk menentukan pemecah isu. Pemecah isunya adalah membuat buku saku unggah-ungguh basa untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam unggah-ungguh basa serta sopan santun di MTS Negeri Kiramang Gunung Kidul. Cukup, matur nuwun. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya kepada Bapak Mentor dipersilahkan untuk memberikan penguatannya. Monggo Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, Ibu penguji, dan Ibu moderator yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi hari ini saya bisa membantu pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Berkenaan dengan yang disampaikan oleh Ibu Santi, salah satu tujuan madrasah itu adalah pembinaan akhlak. Jadi siswa madrasah ini selain nanti pinter dalam ilmu pengetahuan, juga bagaimana memiliki akhlak yang baik, sehingga insya Allah dengan menggunakan bahasa Jawa, ini akan menjadi sarana untuk membina akhlak bagi para siswa di madrasah. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Santi berkenaan dengan yang disampaikan tadi di depan. Yang kedua, sudah pernah kita coba beberapa kali untuk pengenekanan hari menggunakan bahasa Jawa itu, tapi kok ya belum bisa istiqomah bahasa kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Bu Santi di MTS 8 ini nanti akan menjadi penguat untuk kegiatan di hari tertentu. Mungkin kalau dulu kan ketika 6 hari belajar setiap hari Sabtu, tapi sekarang bisa hari Jumat misalnya. Nanti mohon bantuannya Bu Santi untuk menjadi pelopor kegiatan tersebut. Kemudian dalam bahasa Jawa ada pepatah mengatakan ajining diri gumantung soko obahe nglati. Nah, ini tentunya dengan memiliki bahasa yang betul, ini menunjukkan harga diri seseorang. Pernah loh Bapak Ibu, saya itu didatangi seorang pemuda anggota Karang Taruna datang ke rumah itu. Apa yang dia katakan? Pak, kulo tindak merikini aja ngendiko kali sampean. ini inilah potret pemuda hari ini. Nah, insya Allah dengan adanya pelajaran bahasa Jawa yang diampu oleh Bu Santi nanti akan membawa siswa MTS ini menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur, berbahasa yang betul. Harapan ke depan dengan adanya Bu Santi di MTS 8 menjadi seorang guru bahasa Jawa yang bisa membawa siswa-siswi kita menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik dan tentunya akan membawa nama baik madrasah. Barangkali demikian penguatan dari saya, kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak penguatan yang sudah diberikan untuk rancangan aktualisasinya Mbak Santi. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak penguji. Monggo Bapak. Ya, makasih Bu Aminah, Mbak Santi yang sudah mempresentasikan, lalu Pak Iska yang tadi sudah menjadi mentor. Bahasa Jawa ini memang eh, kadang-kadang ya kita sendiri orang Jawa sendiri sih kadang agak susah untuk bahasa Jawa, seperti yang diceritakan oleh Pak Iska tadi. Kalau saya kira kalau eh, buku kan sudah ada ya buku bahasa Jawa, tapi ini buku pusat unggah-ungguh bahasa Jawa. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Santi ya, kira-kira buku saku yang akan Mbak Santi buat itu, kira-kira isinya apa sih gitu? Isinya apa sudah terbayang belum? Isinya apa Sampun. saja terkait dengan buku saku unggah-ungguh bahasa Jawa ini? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, matur nuwun, Pak. Untuk buku saku itu nanti isinya ada kata-kata yang sering digunakan setiap hari dalam lingkungan madrasah terutama Pak. Misalnya bertegur sapa, permisi di depan orang, atau mau kalau di kelas itu mau
permisi ke belakang atau meminjam buku, meminjam pulpen seperti itu, Pak. Kemudian ada contoh kalimatnya seperti Nun sewu Bu, badhe dateng wingking seperti itu. Karena di sini juga lumayan banyak siswa yang dari luar, Pak. Jadi pindahan dari luar, jadi translate-nya nanti dari bahasa Indonesia sama dengan Jawanya apa, keramanya apa. Seperti itu, Pak. Oh, berarti buku saku ini buku kosakata ya. Oke, kosakata tapi ada Kosakata contoh kalimatnya. ya. Kosakata yang dipakai lebih banyak keseharian ya. Oke, Oh, gitu. Ah, berarti kosakata yang dipakai keseharian kemudian contoh-contoh cara menggunakan bahasanya gitu ya. oke, Oh, gitu. Oke, oke. oke. Maturin, Bapak. Cukuplah saya kira. Maturin, Bapak. Oke. Matur sembah nuwun Bapak dan Mbak Santi supaya betul-betul bisa dibikin semaksimal mungkin sehingga nilai guna di madrasah juga menjadi lebih maksimal. Oke, cukup untuk Mbak Santi. Eh, Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturin, Bapak, Ibu. Ji, Nomor sami-sami. Eh, Berikutnya Mbak Rizky. Oke, Bapak Mentor sudah siap, Mbak Rizky? Bapak Mentor sedang